Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya. Untuk memenuhi ujian akhir semester mata kuliah pengantar sistem informasi, pada video kali ini saya akan membahas mengenai e-commerce. Perkenalkan, nama saya Sabita Kolbi dengan NIM 31300211034. Untuk materi yang pertama yaitu pengertian dari e-commerce. E-commerce atau perdagangan elektronik adalah penyebaran, pembelian, penjualan, pemasaran barang dan jasa melalui sistem elektronik seperti internet, televisi, dan jaringan komputer lainnya. E-commerce adalah singkatan dari dua kata, yakni elektronik dan commerce. Bila diartikan secara harfiah, artinya adalah perdagangan elektronik. Maksudnya, segala bentuk perdagangan meliputi proses pemasaran barang sampai dengan distribusi yang dilakukan melalui jaringan elektronik atau online. E-commerce juga bisa disebut suatu cara berbelanja atau berdagang secara online atau direct selling yang memanfaatkan fasilitas internet di mana terdapat website yang dapat menyediakan layanan get and deliver. Secara sederhana, e-commerce adalah bentuk perdagangan yang dilakukan secara online dengan memanfaatkan internet. E-commerce bisa dilakukan melalui komputer, laptop, sampai dengan menggunakan smartphone. Banyak bentuk layanan yang bisa kamu dapatkan dengan memanfaatkan transaksi e-commerce, mulai dari pembelian tiket transportasi, pembayaran tagihan seperti listrik dan air, kemudian juga layanan perbankan dan investasi. Masuk ke materi yang kedua yaitu konsep dasar e-commerce. Yang pertama yaitu automation, merupakan otomasi bisnis proses sebagai pengganti proses manual. Untuk yang kedua ada streamlining, yaitu proses yang terintegrasi untuk mencapai hasil yang efisien dan efektif. Yang ketiga ada publishing, yaitu kemudahan berkomunikasi dan berpromosi untuk produk dan jasa yang diperdagangkan. Yang keempat ada interaction, yaitu pertukaran informasi atau data antar pelaku bisnis dengan meminimalisasikan human error. Dan yang kelima ada transaction, yaitu kesepakatan dua pelaku bisnis untuk bertransaksi dengan melibatkan institusi lain sebagai fungsi pembayar. Selanjutnya yaitu pokok proses e-commerce, diantaranya yaitu pengenalian akses dan keamanan, membuat profil dan personalisasi, manajemen pencarian, manajemen isi dan katalog, manajemen arus kerja, pemberitahuan kegiatan, dan kerjasama dan perdagangan. Materi yang selanjutnya yaitu kelebihan dari e-commerce. Untuk yang pertama yaitu aliran pendapatan baru yang mungkin lebih menjanjikan yang tidak bisa ditemui di sistem transaksi tradisional. Yang kedua, dapat meningkatkan market exposure atau pangsa pasar. Yang ketiga, menurunkan biaya operasional. Dan yang keempat, melebarkan jangkauan atau global reach. Kelebihan selanjutnya yaitu meningkatkan customer loyalty, meningkatkan supplier management, memperpendek waktu produksi, dan yang terakhir yaitu meningkatkan mata rantai pendapatan. Tidak hanya memiliki kelebihan, e-commerce juga memiliki beberapa kekurangan. Di antaranya yaitu orang-orang jadi lebih tertutup dan kurang bersosialisasi. Yang kedua, tidak jarang pembeli merasa kecewa karena barang yang dibeli tidak sesuai dengan yang mereka lihat di internet. Kekurangan yang selanjutnya yaitu banyak timbul penipuan melalui internet, dan yang terakhir penggunaan akses ke sumber oleh pihak yang tidak berhak. Materi yang selanjutnya yaitu tantangan dari e-commerce. Apa saja sih tantangan yang dimiliki oleh e-commerce? Di antaranya yaitu ada keamanan, kepercayaan dan resiko, sumber daya manusia, model bisnis, budaya, masalah organisasi, penipuan, akses internet yang lambat,
dan permasalahan hukum atau legalitas. Model bisnis umum e-commerce. Yang pertama, penjualan online, yaitu langsung tanpa melalui perantara. Yang kedua, sistem tender elektronik, suatu model di mana seorang pembeli meminta kandidat penjual untuk mengajukan penawaran harga, di mana pemenangnya adalah yang berani mengajukan harga terendah. Yang ketiga ada lelang dengan harga beli, suatu model di mana pembeli menentukan harga yang ia mampu bayar dan mengundang para penjual yang menjual dengan harga tersebut. Affiliate marketing, suatu perjanjian di mana rekanan pemasaran mengacu konsumen ke situs web penjual. Viral marketing, pemasaran dari mulut ke mulut di mana konsumen menganjurkan suatu produk atau jasa perusahaan kepada temannya atau orang lain. Group purchasing, pembelian dalam skala besar yang memungkinkan sekelompok pembeli mendapatkan potongan harga. Personalisasi produk atau jasa, menciptakan produk atau jasa sesuai dengan spesifikasi yang diminta pembeli. Dan yang selanjutnya ada pasar elektronik, exchange, dan lelang online. Selanjutnya ada 5 contoh e-commerce yang ada di Indonesia. Yang pertama ada Shopee. Selanjutnya ada Tokopedia. Yang ketiga ada Lazada. Keempat ada Bukalapak. Dan yang kelima ada Blibli. Jenis-jenis e-commerce. Berikut ini adalah jenis-jenis dari e-commerce. Yang pertama ada e-commerce business to business, yaitu transaksi e-commerce ini dilakukan oleh dua belah pihak yang sama-sama memiliki kepentingan bisnis. Dua belah pihak ini saling mengerti dan mengetahui bisnis yang dijalankan. E-commerce business to consumer. Business to consumer dilakukan oleh pelaku bisnis dan konsumen. Transaksi e-commerce ini terjadi layaknya jual beli biasa. Yang ketiga ada e-commerce consumer to consumer. Transaksi dilakukan oleh konsumen ke konsumen. Kalau Anda sering menggunakan Tokopedia, Bukalapak, OLX, dan sejenisnya, maka inilah yang dinamakan C2C e-commerce. Yang keempat ada e-commerce consumer to business. C2B adalah kebalikan dari B2C, yang mana konsumen terakhir bertindak sebagai penjual dan perusahaan bertindak sebagai pembeli. Untuk yang selanjutnya ada komponen-komponen dari e-commerce. Yang pertama yaitu produk. E-commerce mendukung penjualan berbagai jenis produk, mulai dari produk fisik hingga produk digital. Yang kedua, tempat menjual produk. Kegiatan e-commerce dilakukan di internet, maka dibutuhkan domain dan hosting untuk membuat website sebagai media pemasaran. Yang ketiga, ada cara menerima pesanan. Beberapa cara diantaranya yaitu dengan menggunakan email, telepon, SMS, maupun chatting. Dan yang keempat, ada metode pembayaran. Beberapa metode pembayaran e-commerce pada umumnya menggunakan transfer via ATM, kartu kredit, COD, atau e-payment. Dan yang kelima ada metode pengiriman. Cara pengiriman barang e-commerce di Indonesia biasanya menggunakan jasa pengiriman barang, contohnya JNE, Tiki, Pos Indonesia, dan lain-lain. Yang keenam ada customer service. Aktivitas ini umumnya dilakukan melalui email, formulir online, VIQ, telepon, chatting, dan sosial media. Nah, itu tadi adalah materi tentang e-commerce, mulai dari pengertian, jenis-jenis, konsep, dan komponen yang ada di dalamnya. Setelah menonton video ini, jangan lupa untuk ngasih like, komen, subscribe, dan juga share ya. Terima kasih banyak. Sampai jumpa lagi.